Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini serta memfasilitasi kita dengan sarana-sarana berupa kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya. Bahkan ada surah di dalam Al-Quran yang disebut oleh para ulama sebagai surah An-Ni'am, yang artinya kumpulan nikmat, yaitu surah An-Nahl. Mengapa surah An-Nahl disebut sebagai surah An-Ni'am? Karena di dalamnya Allah menyebutkan berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali, khususnya kita selaku umat manusia. Mulai dari hewan ternak yang dapat kita manfaatkan daging dan kulitnya, air hujan yang Allah turunkan untuk kita minum, dengan air itu pula Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan yang melimpah. Siang dan malam Allah tundukkan untuk kita bisa beristirahat dan beraktivitas. Bahkan Allah menyebutkan di dalamnya penciptaan gunung sebagai penopang bagi bumi agar tidak berguncang. Sampai kepada firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Di antara banyak nikmat yang Allah sebutkan tadi, ada dua nikmat besar yang selalu melekat pada diri kita. Namun, mayoritas manusia tidak menyadari akan kehadiran nikmat ini. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Padahal, jika kita perhatikan, kedua nikmat ini adalah sarana terbesar yang Allah berikan untuk manusia. Karena dengan dua nikmat ini, kita bisa meraih tujuan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kesehatan tidak akan kita anggap sebagai nikmat yang besar sampai kita merasakan sakit. Kita tidak akan menyadari betapa besarnya nikmat berbicara, betapa besarnya nikmat mendengar, melihat, sampai Allah mengambil itu semua dari kita. Maka dari itu, jika kita memang menyadari betapa besarnya nikmat-nikmat tersebut, kita harus mensyukuri nikmat-nikmat itu dan menunjukkan rasa syukur kita dengan menggunakan penglihatan kita, pendengaran kita, dan menggunakan kesehatan jasmani kita untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kesempatan waktu luang yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka memohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah, kami sekarang sudah melihat, sekarang kami sudah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, pastilah kami akan beramal saleh. Tentulah Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, karena selama mereka hidup di dunia, Allah telah memberikan kesempatan kepada mereka, Allah telah memberikan peringatan kepada mereka, namun mereka tidak mendengarkan peringatan tersebut. Karena itulah mereka berkata, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dahulu kami mendengar, seandainya dahulu kami memikirkan peringatan itu dengan baik, pastilah kami tidak akan berada di neraka yang menyala-nyala ini. Hanya penyesalan yang mereka dapatkan. Karena itulah, pada hakikatnya, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, pada dasarnya ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Karena Allah kelak di akhirat akan meminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu, atas masa mudanya, untuk apa ia habiskan, atas umurnya,
Untuk apa ia pergunakan? Karena itulah kita, para pemuda, alangkah baiknya kita mulai memperbanyak amal saleh. Kita mulai dari mengerjakan salat tepat waktu, berjamaah di masjid, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena nanti di akhirat ada 3 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satunya adalah pemuda-pemuda yang dekat dengan Allah dan rajin mengamalkan amal soleh. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.